حبيب أحمد بن عمر الشاذلي ومشايخه وتلامذته والآخرين عنه وجميع العلماء والأولياء والصالحين ومؤلف الكتب النافعة من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أولياء البلدة وعلمائها وصلاحيها وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم الحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala al-muallif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumina wa bi ulumi sairi salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala radhiyallahu anhu al-qardu. Al-qardu lughatan al-qat'u, memotong. Qardu ini hutang. Al-qardu lughatan al-qat'u. Qardu secara lughah itu artinya memotong. Karena orang yang punya uang memotong sebagian uangnya untuk membantu saudaranya yang membutuhkan pinjamannya, yang membutuhkan hutangan. Nanti ya walaupun dikembalikan. Wa syar'an tamliku syai' bi raddi badalihi. Memilikan sesuatu kepada orang lain tapi dengan mengembalikan gantinya. Saya memilikan uang 500.000 kepada Zaid. Nah, tapi nanti Zaid mengembalikan gantinya ya juga 500.000. Ini namanya qardu. Jadi yang dikatakan qardu tamlikus syai' bi raddi badalihi. Memilikan sesuatu kepada orang lain. Saya punya uang 500.000 punya saya, tak pindah kepemilikan kepada orang lain, tak berikan kepada orang lain, tapi bukan gratisan. Nanti kalau sudah punya orangnya maka diganti. Nah, ini yang namanya qardu. Qardu ini termasuk ibadah yang pahalanya besar. Jadi qardu ini akad untuk membantu orang yang kesulitan, bukan memanfaatkan orang kesulitan. Jadi bukan dalam rangka untuk mencari keuntungan materi. Kalau mau mencari keuntungan ukhrawi ya dengan qardu. Tapi kalau untuk mencari keuntungan duniawi ini tidak bisa, malah jadi riba. Kullu qardin jarra naf'an lil muqrid fahuwa riba. Setiap hutang yang menarik kemanfaatan kepada orang yang menghutangi maka itu jadinya riba. Nah, jadi qardu ini ibadah. Sebagian ulama memahami bahwa qardu ini pahalanya lebih besar dibanding sedekah. Sebagian begitu. Nah, tapi yang mutamat lebih besar sedekah. Kenapa? Sedekah tidak bayar ya. Tapi kalau utang masih bayar, harus dilunasi. Tapi sebagian ulama tidak mengatakan lebih besar pahalanya dibanding hibah, dibanding sedekah. Kenapa? Kalau antum sedekah kepada orang belum tentu orang itu membutuhkan. Iya kan? Antum ingin sedekah, ingin nyari pahala. Orang yang antum sedekah belum tentu dia membutuhkan. Hatta ke orang kaya bisa sedekah itu. Nah, tapi kalau orang utang mesti kepepet, perlu. Kalau tidak perlu ya tidak bakalan utang. Nah, sehingga pahalanya lebih besar. Kenapa? Kalau qardu pasti orangnya membutuhkan. Tapi kalau sedekah belum tentu. Nah, ini qardu. Tamlikus syai' bi raddi badalihi. Memindah kepemilikan sesuatu pada orang lain tapi dengan mengembalikan badalnya. Badal di sini apa? Badal yang dimaksud di sini, badal itu kalimat badalihi. Ini waktunya ngisi itu satunya ya. Itu badalihi di sini imma al-mislu fil misli atau misluhu suratan fil mutaqawwam. Ini istilah dalam muamalat itu ada istilah misli, ada istilah mutaqawwam. Al misli itu apa? Al misli ma hasarahu kailun au waznun wajaza
Assalamu fihi. Al-mutaqawwam selain misli gitu aja. Jadi definisinya misli ini. Jadi dalam muamalat antum akan terbiasa mendengar istilah misli, mutaqawwam atau mutaqawwim. Itu. Misli dan mutaqawwam atau mutaqawwim, bisa dibaca mutaqawwam atau mutaqawwim. Misli itu sesuatu yang bisa ditakar atau ditimbang dan memenuhi syarat untuk diakad salam. Sah untuk diakad salam. Itu namanya misli. Seperti beras, jagung, kurma, kayak gitu itu. Itu namanya misli. Tapi kalau mobil, antum beli mobil timbangan dah? Hah? Beli mobil timbangan? Beli HP takaran literan itu, beli HP 1 liter itu enggak kan ya. Nah, jadi yang enggak ditakar atau enggak ditimbang dan enggak memenuhi syarat sah salam itu namanya mutaqawwam. Pokok selain misli namanya mutaqawwam. Misli itu khusus barang-barang yang hasarahu kailun aw waznun wa jazas salamu fihi. Sesuatu yang bisa ditakar, ditimbang. Artinya untuk hasr, untuk mengukur itu dengan takaran atau timbangan. Itu dengan takaran, jadi bisa diukur dengan takaran dan timbangan serta memenuhi syarat akad salam, bisa untuk diakad salam. Itu namanya misli. Seperti beras, jagung kayak gitu tuh. Koin emas, perak dan seterusnya. Nah, ini namanya misli. Selain itu mutaqawwam, rumah, tanah, mobil, HP. Nah, itu namanya mutaqawwam, pakaian mutaqawwam. Nah, orang utang itu tidak mesti utang uang. Jadi hutang qardu itu tidak mesti uang, bisa barang. Yang dihutang itu bisa barang misli, bisa barang mutaqawwam. Yang jelas qardu itu tamlikus syai' bi raddi badalihi. Memindah, memberikan sesuatu kepada orang lain tapi dengan syarat mengembalikan gantinya. Gantinya apa? Kalau barang misli diganti mislihi. Al mislu fil misli, sesamanya. Jadi kalau barang misli bayarnya misli. Antum utang beras, ya bayar beras. Ya, antum utang beras bayar beras. Utang beras 1 kilo, ya bayar beras 1 kilo. Itu. Utang uang 1 juta, ya bayar uang 1 juta. Itu misli. Mutaqawwam, kalau utang mutaqawwam bagaimana? Sama, diganti misluhu yang sama, suratan dalam bentuknya. Dicari yang paling mirip bentuknya. Antum utang 1 ekor kambing gibas usia 1 tahun yang berat badannya sekian. Itu nanti kalau bayar ya cari kambing yang seperti itu. Ya. Yang cari kambing yang seperti yang diutang itu. Jadi utang kambing bisa. Utang mobil, jadi bayar mobil yang mirip sekali dengan yang sama dengan mobil yang antum utang. Nah, ini namanya qardu. Tamlikus syai' bi raddi badalihi. Badal yang dimaksud kalau yang diutang itu misli, maka misluhu. Kalau barang itu mutaqawwam, misluhu suratan, yang surahnya mirip. Yang surahnya mirip. Antum utang pakaian baju koko ukuran L merek A misalnya dan seterusnya, ya dibayar dengan yang sama, yang warnanya sama, yang ukurannya sama, yang mereknya. Itu namanya qardu. Paham ya? Qardu ini bisa diartikan akad hutang. Tapi awas salah paham. Kalau dalam bahasa Indonesia, hutang ini ada kemungkinan qardu, ada kemungkinan beli tapi bayar nanti. Itu bukan qardu itu. Ya. Dalam fikih ada qardu. Jadi enggak semua hutang itu munculnya dari qardu. Enggak semua den munculnya dari qardu. Dalam fikih ya, ada yang dari qardu, ada yang beli bayarnya sebulan lagi. Ada dari muncul akad salam itu ya. Itu. Ada gara-gara ngerusakkan barang. Antum ngerusakkan barang orang, ya wajib ganti. Selama belum diganti jadi den itu. Hutang. Lah, jadi den dalam fikih tidak mesti dari qardu. Den itu lebih luas dibanding qardu. Qardu ya khusus ini akad apa?
akad untuk memindah kepemilikan sesuatu, baik barang misli atau muqatta qawam, dengan catatan dikembalikan yang sama. Jadi kalau kordu beras, bayarnya beras. Beda dengan antum beli beras seharga 100.000 dibayar sebulan lagi. Bayar apa nanti? Beras apa uang? Bayar uang. Itu namanya bukan kordu. Apa itu namanya? Albe. Itu albe bisa manin muajjal. Itu jual beli cuman samannya muajjal, pakai tempo, tidak kontan. Itu beda ya. Beda. Jadi kordu dengan bisa manin muajjal itu beda. Kalau antum jual beli, bayarnya ya sesuai yang diakad. Antum beli beras seharga 100.000, dibayar sebulan lagi, maka yang bayarnya sebulan lagi dan bayarnya uang 100.000, bukan bayar beras. Tapi kalau akad kordu beras, maka bayarnya beras, bukan uang. Itu. Nah, yang kita praktekkan yang mana? Terserah antum, terserah. Kalau antum ingin utang beras bayar beras, ya pakai akad kordu. Tapi kalau jual, kalau ingin dapat uang, kalau bayarnya uang, ya pakai akad jual. Beli beras seharga 100.000 dibayar sebulan lagi. Wadah ya. Nah, jadi ada bedanya antara kordu dengan bisa manin muajjal atau ajil. Wadah, itu ada bedanya. Kalau bisa manin muajjal, itu ada jatuh tempo, ada belum jatuh tempo. Kalau perjanjiannya sebulan, ya sebelum sebulan ndak berhak untuk nagih, ya nunggu setelah lewat satu bulan. Beda kordu. Kalau kordu itu mesti hal, ndak ada kordu muajjal itu. Kordu itu mesti hal. Jadi saya hutang uang, tak bayar sebulan lagi, besok ditagih boleh ya. Itu kalau kordu. Ini kordu yang kita pelajari ini mesti hal dalam mazhab Syafi'i. Walaupun disebutkan tempo percuma, tetap jatuh tempo. Saya utang uangnya berapa? 1 juta, tak bayar 1 bulan lagi. Dapat 1 jam minta lagi, mana uangnya 1 juta anak perlu. Ya harus dikasihkan kalau ada ya. Harus dikasihkan. Besok datang, ya harus dibayar. Kalau sudah ada, atau uang yang kemarin masih ada, harus. Itu kordu. Jadi yang namanya kordu mesti jatuh tempo. Tidak bisa kordu belum jatuh tempo, itu tidak ada. Dalam mazhab kita kordu itu mesti hal, mesti jatuh tempo. Walaupun disyaratkan bayar sebulan, tetap boleh ditagih sekarang. Itu kordu. Beda kalau bisa manin muajjal. Ini kalau janjinya sebulan, ya sebelum sebulan tidak boleh maksa-maksa ya. Tidak boleh maksa-maksa. Wadah? Udah. Ini kordu. Kemudian arkanul kordi, rukunnya kordu arbaatun, ada 4. Mukridun, wa muktaridun, wa mukrodun, wa sighah. Mukrid, orang yang menghutangi. Muktarid, orang yang berhutang. Wa mukrod, barang yang dihutangkan atau uang. Wa sighatun, sighat ijab qabul. Nah ini rukunnya kordu. Syurutul mukridi, syarat orang yang menghutangi isnan, ada 2. Pertama al-ikhtiar, kehendak sendiri, bukan paksaan. Kalau dipaksa, ayo utang ono aku, ndak tak bacok. Akhirnya dihutangi, ndak sah, haram uangnya ini ya. Uangnya uang haram, harus dikembalikan. Harus ikhtiar, kehendak sendiri, bukan dipaksa. Paksaan yang dimaksud sekali lagi, ini enggak pokok paksaan, sekedar paksaan yang kita pahami, paksaan yang memenuhi syarat yang menyebabkan akad itu tidak sah. Nanti dibahas insya Allah di bab tolak di Yaqutun Nafis ini. Gitu. Kemudian wa ahliyatut tabarruk fi ma yukriduhu, syaratnya mukrid, orang yang menghutangi harus memiliki ahliyatut tabarruk, harus bisa bertabarruk. Tabarruk itu melakukan tasarruf tanpa imbalannya. Itu seperti sedekah, hibah, wakaf, wasiat, itu namanya tabarruk. Harus memiliki keahlian, kemampuan untuk tabarruk fi ma yukriduhu, pada harta yang ia hutangkan.
Kemarin sudah kita bahas, ada ahliyatut tasarruf, ada ahliyatut tabarruk. Ahliyatut tasarruf itu belum tentu ahliyatut tabarruk. Ahliyatut tasarruf artinya bisa mentasarrufkan. Saya pada harta saya sendiri bisa tasarruf, jual beli, sewa menyewa, bisa tabarruk, sedekah, hibah, wasiat, wakaf, bisa ya. Harta saya sendiri. Anak saya pada hartanya yang masih kecil, anak saya masih kecil kepada hartanya, ndak ahliyatut tasarruf, ndak ahliyatut tabarruk. Anak saya punya uang, dikasih orang, dia tasarruf sendiri gak bisa, jual beli sendiri gak bisa, apalagi sedekah, tambah gak bisa ya. Tasarruf untuk diri sendiri, untuk beli keperluannya gak boleh, belum balik. Itu. Nah, ini anak kecil tidak memiliki ahliyatut tabarruk, tidak memiliki ahliyatut tasarruf. Lah kalau mau tasarruf, anak kecil punya uang, mau beli-beli. Yang beli siapa? Walinya. Walinya kepada harta anak kecil ini boleh tasarruf, memiliki ahliyatut tasarruf. Bisa saya beli sesuatu menggunakan harta anak saya, yang penting untuk kemaslahatan anak, bukan kemaslahatan saya, untuk kemaslahatan anak. Atau bayar TPQ-nya misalnya, bayar madrasahnya, SPP-nya, itu boleh. Yang penting untuk kemaslahatan anak. Atau beli jajanan untuk dia yang maslahat, bukan jajanan yang mudarat, nggak boleh ya. Jajanan yang maslahat pakai uang anak, boleh. Saya tasarruf boleh. Punya ahliyatut tasarruf enggak pada harta anak? Punya kan? Apa punya ahliyatut tabarruk? Apa saya boleh sedekah menggunakan harta anak saya? Tidak, tidak boleh. Lah ini contohnya memiliki ahliyatut tasarruf tapi tidak memiliki ahliyatut tabarruk. Syaratnya qardu tidak cukup ahliyatut tasarruf, tapi harus ahliyatut tabarruk. Itu wa ahliyatut tabarruk fi ma yukriduhu. Orang yang mau menghutangkan uang itu harus punya keahlian, kemampuan untuk tabarruk, memenuhi syarat tabarruk pada harta yang ia hutangkan. Berarti kalau saya megang harta anak saya, ada orang pingin hutang, tak hutangi uang anak saya, boleh apa enggak? Enggak boleh. Kenapa? Enggak memiliki ahliyatut tabarruk. Saya enggak punya ahliyatut tabarruk pada harta anak saya. Tasarruf iya, tabarruk enggak bisa. Orang punya mau hutang, uang anak saya gak boleh. Sama seperti anak kecil hukumnya, yaitu wakaf, masjid dan lain-lain. Ya, wakaf, masjid dan lain-lain. Ini hukumnya sama seperti anak kecil. Masjid jual beli sendiri bisa? Ya apa masjid jual beli sendiri bangunan itu? Jaga tiangnya atau suruh pergi ke toko? Nggak bisa. Siapa yang tasarruf? Nadhir. Masjid itu wakaf dan masjid itu harus ada nadhir. Ya, pengurus wakafnya itu ya, pengurus wakaf. Itu nadhir. Masjid jual beli sendiri nggak bisa. Yang tasarruf siapa? Nadhir. Nadhir punya ahliyatut tasarruf apa enggak? Punya, tapi harus maslahat. Itu untuk pembangunan, untuk listriknya, untuk biaya kebersihannya dan seterusnya. Ya, untuk meramaikan acara-acara di situ, dibuatkan kopi pakai uangnya masjid, tidak apa-apa. Kalau udah ada kelebihan dari pembangunan, tidak apa-apa. Itu untuk konsumsi orang yang hadir acara di masjid, tidak apa-apa. Ini namanya tasarruf. Tapi kalau tabarruk boleh. Masjid nyumbang, ndak boleh masjid nyumbang. Kasihan banyak anak yatim di sekitar masjid ini, disumbang pakai uang masjid. Kalau mau nyumbang pakai uangmu sendiri, bukan uang masjid. Ini nadhir, ini punya ahliyatut tasarruf ke hartanya masjid, tapi tidak punya ahliyatut tabarruk. Adapun ngasih konsumsi kepada orang-orang yang hadir acara di masjid, ini bukan kategori tabarruk, ini tasarruf. Karena apa? Ada kemaslahatan ke masjid. Kemaslahatan masjid apa? Yaitu makmur, masjidnya diisi dengan kegiatan manfaat. Nah itu, wadah ya. Tapi kalau nyumbang anak yatim, fuqara yang ada di sekitar masjid, tidak diperbolehkan. Utang harta masjid boleh?
Ini syaratnya. Yang menghutangi nadir kan berarti kan uangnya uang masjid, boleh apa enggak? Enggak boleh, harus ahliyatut tabarruk fima yukriduhu, harus memiliki ahliyatut tabarruk. Waduh, ini kasihan tukang sapunya mau utang uang masjid ke nadirnya, enggak boleh dikasih ya. Utang ono pakai uangmu, jangan pakai uangnya masjid. Tidak diperbolehkan. Wadih? Udah. Syurutul muqtaridi isnan. Syaratnya orang yang utang sekarang. Tadi yang menghutangi, sekarang yang berhutang. 2, al-ikhtiyar sama. Wa ahliyatul muamalah. Lah beda. Ahliyatul muamalah ya ahliyatul tasarruf itu ya. Lah syaratnya muqtarid lebih ringan. Kalau syaratnya mukrid tidak cukup ahliyatul muamalah atau tasarruf, tapi harus ahliyatut tabarruk. Tapi kalau muktarid, orang yang utang nggak harus ahliyatut tabarruk, cukup ahliyatul muamalah alias ahliyatut tasarruf. Ya apa orang ahliyatut tasarruf itu? Catatan kaki di bawah itu. Bi ayyakuna balighan, balik, akilan, berakal, ghairu mahjurin alaih, tidak mahjur alaih. Siapa saja mahjur alaih? Sebentar lagi insyaallah kita akan masuk bab hajar itu. Wa illam yakun ahlan litabarruk. Jadi walaupun tidak ahliyatut tabarruk, boleh orang itu utang. Saya kepada harta anak saya, ahliyatut tasarruf kan? Ahliyatul muamalah kan, tapi enggak ahliyatut tabarruk. Kalau saya menghutangi orang lain pakai uang anak saya tidak boleh. Kenapa? Statusnya saya orang yang berhutang, yang menghutangi, mukrid syaratnya ahliyatut tabarruk. Saya enggak ahliyatut tabarruk di sini. Tapi kalau saya sebagai wali utang untuk anak saya perlu untuk makan, perlu biaya pendidikan, ya saya yang nanggung. Kalau saya nggak mampu, bisa berhutang atas nama anak saya. Jadi nanti yang bayar anak saya. Ya, itu. Saya berhutang. Kalau saya berhutang untuk anak saya, statusnya sebagai muktarid, orang yang berhutang. Sah nggak wali utang untuk anaknya? Sah. Kenapa? Muktarid syaratnya cukup ahliyatul muamalah atau ahliyatut tasarruf. Tidak harus ahliyatut tabarruk. Jadi intinya wali untuk anaknya kalau ngutangi tidak boleh, kalau utang boleh, menghutangi nggak boleh, berhutang boleh. Kemudian syartul mukrad. Mukrad ini barang atau uang yang dihutangkan. Ada syaratnya. Ayyasihha fihi salam, harus sah untuk diakad salam. Itu harus sah untuk diakad salam. Ini syaratnya mukrad. Akad salam sudah kita lewati kan. Nah, yang memenuhi barang-barang atau uang yang memenuhi syarat untuk diakad salam, ya sah untuk dihutangkan. Yang enggak memenuhi akad salam, syarat akad salam, maka tidak sah untuk dihutangkan. Di situ catatan kaki di bawah, ayyasihha fihi salam, mafhumuhu adamu sihhati iqradi ma la yasihhu salamu fihi. Mafhum dari syarat ini berarti tidak sah menghutangkan apa saja yang tidak memenuhi syarat salam. Cuman ada pengecualian, hukumnya ya memang begitu, tapi ada pengecualian. Wa yustasna minal mantuk mas'alatan wa minal mafhum mas'alatan. Ada pengecualian dari mantuk dan dari mafhum. Itu. Ada pengecualian dari mantuk dan dari mafhum. Ada mantuk, ada mafhum, nanti di usul fikih itu. Itu. Contohnya barang siapa yang datang maka muliakan. Ini memuliakan yang datang, ini namanya mantuk. Tidak memuliakan yang tidak datang, itu namanya mafhum. Secara global gitu aja. Nanti ada insya Allah pelajaran khusus usul fikih insya Allah ya. Jadi ada pembahasannya sendiri. Nah, ini syarat yang di atas ayyasihha fihi salam. Barang yang dihutangkan itu harus memenuhi syarat salam. Mantuknya yang sah di akad salam, sah untuk dihutangkan. Ini mantuk. Mafhumnya yang tidak sah di akad salam,
maka tidak sah dihutangkan. Ini sama-sama baik mantuk atau mafhum memiliki pengecualian dua. Pertama dari mantuk. Apa mantuk? Semua perkara yang sah di akad salam maka sah dihutangkan. Ada pengecualiannya dua ini, mustasna. Sah di akad salam tapi nggak sah dihutangkan. Apa itu? Wa yustasna minal mantuk mas'alatani yasihhu salamu fihima wala yasihul qardu. Sah di akad salam tapi enggak sah dihutangkan. Pertama, al-amah allati tahillu lil muqtarid. Budak perempuan yang halal untuk diwati bagi orang yang berhutang. Budak perempuan yang halal untuk diwati bagi orang yang berhutang. Ini sah di akad salam tapi tidak sah dihutangkan. Kalau saya ada perempuan ajnabiyah bukan mahram, ada perempuan ajnabiyah bukan mahram, budak perempuan, zaman dulu ada budak, sekarang nggak ada ya. Kalau saya beli boleh, setelah saya beli halal untuk diwati seperti istri gitu ya, halal untuk diwati baik dengan baik biasa atau menggunakan akad salam bisa. Tapi kalau saya hutang nggak boleh. Misal Haidar punya budak perempuan, saya tertarik, Haidar budak perempuan ente hutangkan ke saya, nggak boleh, nggak sah. Padahal kalau saya beli, baik beli biasa atau pakai akad salam boleh. Tapi kalau saya hutang tidak boleh. Kalau saya beli yang asalnya halal bagi Haidar menjadi halal bagi saya, tidak halal bagi Haidar. Itu kalau dibeli atau disalam. Tapi kalau hutang nggak boleh, saya nggak bisa. Saya nggak bisa hutang wis budaknya apa? Tak hutang. Halal bagi saya nggak bisa. Kalau hutang budak bayar apa? Kalau hutang budak berarti bayar apa nanti? Budak. Nah, ini dikembalikan bisa apa enggak nanti? Kalau dihutang bisa kan ya? Saya hutang uang tak kembalikan uang yang sama bisa kan? Nah itu. Saya hutang budak kembalikan yang mirip, yang sama ada. Ngapain nyari yang mirip? Yang sama ini, paham ya? Bisa. Nah, karena bisa seperti itu, khawatir jadi helah. Akhirnya nanti minjem budak untuk diwati. Setelah diwati dikembalikan menjadi helah, dan itu haram bil ijma ya. Meminjam budak perempuan untuk diwati. Setelah diwati dikembalikan jadi kayak pelacur pinjaman gitu jadinya ya. Tidak boleh itu. Nah, kalau akad hutang itu diperbolehkan bisa jadi mengarah ke sana, paham ya? Wes, saya tertarik ke budaknya Haidar. Wes tak utang. Menjadi milik saya wati, udah puas kembalikan, bisa kembalikan lagi. Jadi kayak minjem ya, kayak minjem, modelnya sama, ujung-ujungnya sama, cuman akadnya saja yang beda. Karena itu tidak boleh. Qard budak perempuan yang halal bagi orang yang berhutang. Beda kalau budak yang nggak halal bagi saya, boleh saya qardu. Yang kedua, wal ama allati la tahillu lahu. Budak perempuan yang dah halal bagi saya, bagi muqtarid, tapi wa fi wus'ihi zawalul mane'. Tapi saya mampu menghilangkan maneknya. Saya mampu menghilangkan penyebab haramnya. Dalam Islam itu tidak boleh seorang laki-laki menikahi dua perempuan kakak adik. Tidak boleh. Kakak adik dinikahi dua-duanya. Kalau dinikahi adiknya, kakaknya haram. Kalau haram kakaknya dinikah, adiknya haram. Dinikahi dua-duanya nggak bisa. Kalau gantian bisa. Awalnya kakaknya dinikahi, habis itu meninggal ganti adiknya. Atau awalnya kakaknya dinikahi, habis itu dicerai, ganti adiknya. Bisa itu. Paham ya? Lah, ini yang nomor dua, ini pengecualian ini. Budak yang haram bagi saya muqtarid, tapi bisa saya hilangkan keharamannya, ini juga nggak boleh dihutang. Padahal kalau akad salam bisa, kalau dihutang tidak bisa. Kalau qardu lewat jalur qardu nggak bisa. Misal ada dua perempuan kakak adik, yang kakaknya istri saya misalnya, adiknya budaknya Haidar. Halal apa enggak adiknya? Haram enggak untuk saya adiknya ini? Haram. Kenapa? Kakaknya saya nikah, iya kan? Nah, adiknya haram bagi saya. Nah, kalau saya beli sah, saya akad salam sah, tapi kalau saya hutang nggak sah. Padahal halal apa haram ini?
haram kan? Tapi bisa halal bagi saya dengan cara apa? Kakaknya ditolak, jadi halal ini ya. Nah, ada kemampuan untuk menghilangkan keharaman. Ini juga tidak boleh untuk dikordu teh ya. Ini mustasna dari mantuk. Kemudian ka ukhti zaujah contohnya itu. Saudara perempuannya istri. Wa minal mafhum mas'alatan, dikecualikan dari mafhum mas'alatan. Kalau mantuknya tadi apapun yang sah di akad salam sah untuk di qardu. Itu mantuk. Mafhumnya apa? Yang tidak sah di akad salam maka tidak sah untuk di qardu. Ada pengecualiannya. Tidak sah di akad salam tapi sah untuk di qardu. Contohnya apa? Ini, yasihul qardu fihima wala yasihus salam. Qard sah, tapi salam enggak sah. Pertama, nisful aqari fa aqalla. Tapi ini ada catatan, idza kana musya'an. Ini idza kana musya'. Kemarin antum sudah jelaskan musya' ya. Di bab apa menjelaskan musya'? I'tikaf ya. Ruangan ini tak wakafkan separuhnya jadi masjid, maka ruangan ini ya memiliki hukum masjid, memiliki hukum rumah. Ya, untuk itikaf tidak sah karena syaratnya harus kholisil masjidi ya, tidak bisa musya. Tapi kalau untuk tahiyatul masjid bisa ya. Nah, musya ini kebalikan dari muayyan ya, kebalikan dari muayyan. Lah, separuh akor. Itu ada akor, nah ini istilah lain dalam muamalat. Nah ini antum dalam tadi sudah mengenal istilah misli dan mutakawam. Dalam muamalat itu harus kenal istilah-istilah, rendak bingung sendiri antum nanti. Nah, dalam apa muamalat ini dan bukan hanya dalam muamalat fikih secara umum ada istilah akor, ada istilah mangkul. Mangkul ini barang yang bisa dipindah, mobil, ya. Mobil, HP, kitab, pakaian, itu namanya mangkul. Apapun yang bisa dipindah-pindah, itu namanya mangkul. Ada akor. Akor ini barang yang tidak bergerak, tidak bisa dipindah-pindah. Tanah. Antum punya sebidang tanah 1 hektar, bisa dipindah? Tidak bisa ya. Nah, tanah itu namanya akor. Gitu. Tanah ini namanya akor. Wadah ya? Itu wadah. Ini namanya akor. Nah, akor ini dijual separuh, di akad salam separuhnya, secara musya nggak sah. Jadi setengah akor di akad salam nggak sah, itu nggak sah. Alasannya li'izzatil wujud. Itu li'izzatil wujud. Jadi misalnya ada sawah, separuhnya saya akad salam secara musya. Ada sawah, tidak takyin namanya salam itu kan mausuf fidzimmah, mausuf fidzimmah. Misalnya saya akad salam ke ente Haidar separuh dari sawah yang lebarnya 1 hektar, tapi saya akad salamnya musya. Ini nggak sah. Kenapa? Sulit nanti ditemukan. Belum tentu antum nemu ukuran yang 1 hektar pas, lebih sedikit atau kurang sedikit dan seterusnya. Itu. Ini di akad salam nggak sah, tapi qardu sah. Itu. Jadi ada sawah ini, separuhnya secara musya di akad salam nggak sah, harusnya di qardu juga nggak sah. Tapi di sini nggak, di akad salam nggak sah, tapi kalau di qardu sah ya. Nisful akori fa aqalla. Jadi separuh dari akor tanah itu secara musya. Ini sah di akad qardu, tidak sah di akad salam. Pengecualian kedua, wal khubzu waznan au addan. Akad salam roti secara timbangan atau bijian tidak sah. Akad salam roti itu tidak sah. Kenapa? Roti itu dimasak pakai api, dan zaman dulu tidak ada yang namanya oven. Jadi panasnya itu tidak mundobit. Untuk masak roti perlu waktu berapa menit? Ukuran api besar seberapa? Kalau oven bisa ya. Kalau oven bisa apa enggak? Dibatasi waktu mati sendiri setelah setengah jam gitu. Terus ukuran panasnya berapa derajat Celcius bisa diatur kalau oven. Zaman dulu nggak ada oven, bisa ngatur panasnya? Nggak bisa. Bisa ngatur menitnya persis mati sendiri nanti kalau udah habis menit itu, bisa? Nggak bisa. Jadi roti yang dimasak secara tradisional ini kalau antum akad salam nggak sah.
Kenapa? Nggak bisa jelas. Ini yang dipanaskan dengan api berapa derajat Celcius, berapa lama, itu nggak bisa dipastikan. Sehingga nanti rawan menimbulkan perselisih. Waduh, ini kurang gosong. Saya maksudnya roti yang nggak seperti ini, yang kurang gosong sedikit. Sedikit ini berapa? Iya, kalau ada oven bisa diukur. Panasnya sekian derajat, sekian menit manggangnya misalnya. Ya. Dan seterusnya itu bisa, tapi kalau tradisional nggak bisa. Makanya akad salam roti itu tidak sah. Akad salam roti secara timbangan ataupun secara bijian 5 biji tidak sah. Tapi di kordu sah. Utang rotinya 5 biji, utang rotinya 1 kilo boleh. Li umumil hajah ilaihi, alasannya karena hajat ya. Di akad salam nggak sah, tapi kordu sah. Harusnya secara syarat kaidah tadi di atas, syaratnya mukrot, barang yang dihutangkan itu harus sah di akad salam. Berarti kalau tidak sah di akad salam, tidak sah di kordu. Tapi ada pengecualian dari mantuk dan dari mafhum. Kita lanjut. Syurutu siqatil qardi, syaratnya siqat qardu hiya syurutu siqatil ba'. Sudah ada berapa syarat? 13. Itu berlaku di syarat siqatnya qardu. Tidak usah diulang lagi sudah. Suratul qardi, contohnya qardu, contohnya utang. Paham semua, antum sering utang ya. Itu paham semua sudah. Suratul qardi ayyakula zaidun li amrin. Zaid ngomong pada Amr, akratuka hadad dinar, saya hutangkan padamu uang dinar ini, 1 dinar. 1 dinar itu uang emas seberat 4,24 gram. 4,25 ya. 4,25 gram. 4/4 gram. Saya utangkan kepadamu uang dinar ini. Fayaqulu amrun qabiltu. Qabiltu sudah cukup, harus pakai siqat ijab qabul. Bisa pakai mu'atoh, yang utama apa? Sah apa enggak? Enggak sah. Tapi dulu ada khilaf bahwa mu'atoh ini khilafnya berlaku di akad-akad yang lain, tidak hanya dalam bab be'. Dalam kordu pun bisa pakai mu'atoh. Udah, kita beralih pada bab selanjutnya. Selesai bab kordu. Lah ini sekarang kita bab hajar. Dari kemarin bahas hajarnya apa sih hajar itu? Bukan hajar. Hajar itu apa? Al-hajrul lughatan al-man'u, menghalangi, mencegah, melarang. Wa syar'an al-man'u min tasarrufin khasin bisababin khasin. Hajar secara syara itu artinya adalah menghalangi tasarruf khusus dengan sebab khusus. Apa tasarruf khusus? Apa sebab khusus? Nanti akan dipilah-pilah. Macam-macamnya orang yang dihalang itu banyak, dan yang dihalangi nggak sama. Ada yang dicegah dari banyak hal, ada yang dari sebagian saja. Ada pencegahan mutlak, ada pencegahan terbatas ya. Nah itu. Jadi hajar itu mencegah tasarruf khusus dengan sebab khusus. Nah, orang yang dihajar itu namanya mahjur alaih. Mahjur alaih inilah yang dikatakan tidak memiliki ahliyatut tasarruf. Jadi orang ahliyatut tasarruf itu harus akil, baligh, ghairu mahjur alaih. Nah, ini sekarang mahjur alaih. Anwaul hajri isnan. Macamnya hajar secara global ada 2. Kalau diperinci banyak, puluhan kalau diperinci satu persatu. Tapi secara global dibagi menjadi 2. Pertama, masyuri'ah limaslahatil mahjuri alaih. Pertama ada hajar pencegahan yang disyariatkan oleh Allah untuk kemaslahatan yang bersangkutan. Ya demi kemaslahatan orang itu, bukan kemaslahatan orang lain. Anak kecil kenapa sih tidak boleh jual beli sendiri, tidak boleh tasarruf sendiri? Ya demi kemaslahatan anak kecil. Anak kecil ini gampang ditipu, belum sempurna akalnya. Nah, rawan ditipu, barang harga 10.000 dibilang 30.000. Dibeli aja, namanya anak kecil ya. Nah, jadi anak kecil ini tidak boleh jual beli, bukan demi kemaslahatan siapa-siapa, tapi demi kemaslahatan anak itu. Nah, jadi ada hajar yang model begitu, bukan hanya anak kecil saja. Jadi ada hajar yang disyariatkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW demi kemaslahatan orang yang dihajar. Watah tahu afrod, di bawah yang pertama ini masyuri ali maslahat masyur oleh banyak afrodnya, banyak macamnya. Yang kedua, wa masyuri'a li maslahati ghairih.
Ada hajar yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi kemaslahatan orang lain. Watah tahu afrod, dan ada afrodnya juga. Contohnya orang yang bangkrut, banyak utang, bangkrut, utangnya 1 M, asetnya, hartanya di total hanya 500 juta. Ini boleh dihajar hakim, ini tidak boleh tasarruf. Bukan demi kemaslahatan dia, demi kemaslahatan orang lain yang menghutangi dia ya. Kalau dibiarkan tasarruf tambah habis nanti, kasihan orang yang menghutangi lah. Jadi ada hajar demi kemaslahatan yang bersangkutan, ada hajar demi kemaslahatan orang lain. Watah tahu afrod, catatan kaki sekarang. Anwaul hajar isnan, masyuri'a li maslahatil mahjur alaih. Ada yang disyariatkan untuk kemaslahatan orang yang dihajar itu sendiri, yang bersangkutan. Watah tahu afrod. Watah tahu di bawahnya ada beberapa afrod. Catatan kakinya hiya salah satun faqat. Jadi hajar yang syuri'a li maslahatil mahjur alaih. Hajar yang dimaksud disyariatkan untuk kemaslahatan mahjur alaih ini hanya 3. Ini hanya 3, yaitu hajar ala shaghir, kemudian alal majnun, dan alas safih. Di catatan kakinya itu ada alal majnun, kemudian alas safih. Hajar yang disyariatkan oleh Allah demi kemaslahatan orang yang bersangkutan, yang dihajar. Ini 3, yaitu pencegahan tasarruf oleh syarak terhadap anak kecil. Kedua kepada orang gila. Ketiga kepada sapeh. Ya, sapeh, bukan sapeh Madura. Ya. Ya, sapeh. Ya mirip sih. Itu. Itu. Jadi kepada sapeh. Catatan kaki di bawah. Anak kecil ini nggak boleh tasarruf. Apalagi tabarruk. Tasarruf nggak boleh. Jual beli sendiri, sewa menyewa sendiri, nggak boleh. Apalagi sedekah, hibah, wakaf, wasiat, nggak boleh. Sama sekali nggak boleh. Ini anak kecil. Tapi anak kecil nggak dihajar dari ibadah. Ibadah sah. Ya, ibadah sah. Cuman dari tasarruf harta tidak boleh. Kita baca. Watah tahu afrad itu hiya salah satun faqat. Hajar yang limaslahatil mahjur alaih ada 3. Ahaduha ma dzukirahuna. Satunya yang disebutkan di atas, nanti belum kita baca. Langsung yang kedua, saniha al hajru ala shaghir. Hajar pada anak kecil. Ini terbatas apa? Fi ghairil ibadah minal mumayyiz. Anak kecil kalau belum tamyiz dihajar dari semuanya, dari muamalat maupun ibadat. Anak kecil yang belum tamyiz tidak sah ibadat. Karena itu jangan disuruh. Anak kecil belum tamyiz disuruh sholat, ayo wudu, ayo sholat. Tidak boleh. Kalau dia ngikut-ngikut gerakan antum terserah. Tapi kalau disuruh tidak boleh, belum sah kok. Mahjur ya hatta dari ibadat. Tapi kalau udah tamyiz dihajar dari apa saja kecuali ibadah malah harus disuruh kalau udah tamyiz dan umur 7 tahun. Fala tasihu uquduhu. Akadnya anak kecil tidak sah, akad apa saja. Baik akad muawadhah atau tabarruk muawadhah yang imbal balik, jual beli, sewa menyewa, tidak sah. Atau yang tabarruk wakaf, hibah, sedekah, hadiah, wasiat, tidak sah ya. Itu qardu. Wala yakunu qadiyan, tidak boleh jadi qadi. Tidak boleh jadi qadi anak kecil. Wala waliyan, tidak boleh jadi penguasa. Jadi raja, tidak boleh. Jadi gubernur, jadi bupati, belum balik, nggak boleh ya. Itu. Wala yali nikahan wala ghairahu, tidak boleh jadi wali nikah atau wali yang lain. Wali nikah, walinya harta benda, tidak boleh. Nah, untuk selain ibadah pokok mahjur anak kecil ini. Mahjur dalam segala hal kecuali sudah tamyiz dan khusus ibadah. Ibadah ya apa? Amma ibadatul mumayyiz fatasih sah. Begitu juga ada yang sah. Anak kecil yang sudah tamyiz ada sebagian tasarruf yang sah apa? Wa kada idnuhu fi dukhulid dar. Anak kecil mempersilakan untuk masuk rumah. Asal disuruh orang tuanya. Ya. Antum bertamu, tidak boleh kan masuk rumah orang tanpa minta izin, itu tidak boleh.
Nah, apa? Ayatnya apa? La tadkhulu buyutan hatta tasta'dinu ya. Jangan masuk rumah yang bukan rumah antum kecuali apa? Setelah minta izin. Jadi antum ngetok pintu, salam, tidak ada yang bukakan, tidak boleh masuk-masuk gitu aja. Haram, tidak boleh masuk-masuk gitu aja. Nah, kalau diizini oleh pemiliknya, orang tuanya silahkan. Ini yang bukakan anak kecil. Kalau belum tamyiz tidak boleh, bayi. Maco, ya. Anak kecil belum tamyiz tidak boleh untuk masuknya. Kalau tamyiz tidak apa-apa, tamyiz. Anak tamyiz bukakan. Apa? Hatta tastanis. Iya, itu ayatnya. Nah, kalau anak tamyiz yang bukakan, dibukakan. Kata Abi suruh masuk dulu. Abi masih apa? Ke hammam misalnya, suruh masuk dulu. Tidak apa-apa, antum percaya omongannya dia, boleh memberikan izin untuk masuk rumah, disuruh orang tuanya. Ini boleh. Wa isalil hadiah. Anak kecil disuruh ngantarkan hadiah, menyampaikan hadiah, boleh, antum dikasih anak kecil. Kalau anak kecilnya yang ngasih gak boleh. Tapi kalau dia bilang gini, ini dari walidi, ini dari abi, tidak apa-apa antum terima. Dikasih anak kecil, loh kok ngasih saya? Ya disuruh abi ngasihkan ke antum, boleh. Anak yang sudah tamyiz, tapi dengan catatan idza lam yujarrab alahil kadhib, kalau tidak pernah ketahuan bohong. Kalau anak pernah ketahuan bohong, tidak bisa antum suruh masuk sama abi, gak boleh ya. Tidak pernah bohong anak kecil ini, suruh masuk sama abi, tidak boleh masuk antum. Atau dikasih hadiah, ini sarung untuk santri ribat, anak kecil yang nganter. Dari siapa? Dari abi, tidak boleh antum menerima. Kalau anak kecil ini pernah bohong ya, pernah bohong, nggak bisa. Itu di dalam yujarab alahil kadib. Walahu lisobi tamallukul mubahat. Anak kecil boleh memiliki barang-barang mubah, barang-barang yang tidak bertuan, mancing ya. Mancing ikan di sungai, ikan di laut, nggak ada pemiliknya kan ya, itu namanya barang mubahat. Barang mubahat itu barang-barang yang tidak ada pemilik yang nggak bertuan. Ikan di laut, di sungai, kalau di kolam orang ya beda lagi. Ini barang mubahat di laut. Anak kecil mancing di laut dapat ikan, jadi miliknya dia, boleh memiliki barang mubah itu. Wa izalatul mungkarat, anak kecil nahi mungkar, boleh menghilangkan kemungkaran. Ada orang judi di kuaplok, boleh anak kecil ya. Tentang judi ya tuwek. Anak kecil ya boleh menghilangkan kemungkaran, boleh itu. Wa yajuzu tawqiluhu fi tafriqati zakat wa nahwiha. Anak kecil juga boleh diwakilkan untuk membagikan zakat dan semisalnya. Anak kecil suruh ngantarkan zakat fitrah, boleh yang sudah tamyiz, tapi dengan catatan idza uyyina lahul madfu'u ilaih, harus ditentukan dikasihkan siapa. Nah, ini antarkan zakat fitrah kepada Pak Bejo misalnya. Boleh, tapi kalau nggak ditentukan tidak sah. Harus ditentukan. Kenapa? Kalau nggak ditentukan tidak sah. Dia tidak tahu mana yang berhak, mana yang tidak. Itu mana yang berhak, mana yang tidak, nggak bisa. Tapi kalau sudah balik dan sudah ngerti, tidak apa-apa, ini tolong bagikan zakat pada siapa, terserah ya, cari ada orang fakir miskin siapa gitu, tidak apa-apa kalau udah balik dan ngerti. Tapi kalau anak kecil tidak bisa, harus ditentukan. Udah, ini yang kedua, hajar las-saghir. Yang pertama safeh, nanti kita bahas ya, ada di atas. Yang ketiga hajar alal majnun. Nah, kalau sobi tadi hajar dalam semua hal kecuali ibadah dan beberapa yang disebutkan tadi. Kalau majnun, al hajru alal majnun fi jami'il asya. Majnun ini terhalang dari apapun. Apa? Min ibadatin, ibadah tidak sah. Wa muamalatin, muamalah nggak sah. Wilayatin, kewalian, jadi wali nikah, wali apa saja, wali harta benda, tidak boleh. Naam, yasihhu tamallukuhu bil istiyad wal ihtitab wa nahwiha. Memiliki barang mubah bisa bil istiyad, dengan berburu. Orang gila berburu dapat rusa, ya sah jadi miliknya dia. Atau mancing di laut tadi sah. Atau wal ihtitab, nyari kayu bakar di hutan yang enggak bertuan. Jadi ada kayu liar di hutan, orang gila nyari kayu bakar, ditumpuk di bawah gitu. Ya jadi miliknya dia, enggak boleh antum ambil. Haram, miliknya orang gila, sah itu wa nahwihima. Udah, kemudian wayastamiru hajrus sobiyyi ilal bulugh. Hajarnya sobi ini, anak kecil kan mahjur, nggak boleh tasarruf. Sampai kapan? Sampai balik. Wal majnun ilal ifaqah. Kalau orang majnun ya sampai sembuh.
Orang majnun sampai sembuh. Nah, setelah anak kecil itu balik, setelah orang gila itu sembuh sadar, fayan fakku, hajarnya lepas. Ba'dahuma ba'dal bulugh wal ifaqah bila qadin. Tidak perlu lapor ke pengadilan, tidak perlu qadhi. Anak kecil mahjur alaih, balik langsung hilang hajarnya. Orang gila mahjur alaih, sembuh langsung hilang hajarnya. Tidak usah lapor ke pengadilan, tidak usah lapor qadhi. Kenapa? Alasannya li'anna hajar sobi dan majnun tadi sabata biduni qadin fala yatawaqqafu zawalul hajar alaihi alal qadhi. Kaidahnya begitu. Hajar yang penetapannya tidak usah qadhi, menghilangkannya juga tidak usah qadhi. Anak kecil itu mahjur, apa perlu keputusan pengadilan? Tidak usah, langsung dari syarak. Anak kecil tidak usah pengadilan, ya langsung mahjur alaih. Orang gila langsung mahjur alaih, tidak usah pakai qadhi-qadhian. Karena itu kalau hilang sebabnya, sudah balik, sudah sembuh, ya hilang sendiri. Hajarnya hilang sendiri, nggak pakai qadhi. Nah, sekarang kita ke atas, yang nomor 3 yang ini, alas safih ini. Famin afrodil awal, tadi kan hajar dibagi dua. Ada hajar yang limaslahatil mahjur alaih, untuk kemaslahatan mahjur alaih. Ada hajar yang untuk kemaslahatan orang lain. Yang kemaslahatan mahjur alaih, hajar alas sobi, alal majnun dan alas safe. Ini sekarang. Famin afrodil awal, termasuk anggota atau afrod model hajar yang awal yang limaslahatil mahjur alaih adalah al hajru fil mal alas safi, yaitu hajar khusus urusan harta benda, bukan nikah, bukan tolak, bukan bukan ibadah, bukan, tapi khusus urusan harta. Termasuk hajar nomor pertama itu yaitu hajar urusan harta benda alas safi, kepada sapeh, orang safeh. Siapa safeh itu? Wahwal mubadziru limalihi, orang yang memubadzirkan hartanya, menyia-nyiakan hartanya. Orang itu dikatakan menyia-nyiakan hartanya, ya apa modelnya? Catatan kaki di bawah ini, semua tindakan-tindakan menyia-nyiakan harta ini. Kalau ada orang melakukan hal ini, berarti dia itu sapeh. Sapeh Madura itu bakor, ya, Madura sapeh. Nah, berarti sapeh ini, bakor ini ya. Ini kalau orang melakukan ada hartanya ini apa? Pertama, ka'ayyarniyahu fi bahrin aw nahwihi, dibuang ke laut. Fulus dibuang ke laut. Kok dibuang ke laut? Ngasih makan ikan? Tidak ada ikan makan fulus itu ya. Buang uang ke laut misalnya, hartanya ke laut, atau semisalnya dibuang ke jurang. Tidak manfaat, kasihkan ke orang yang membutuhkan. Ngapain dibuang ke jurang, dibuang ke laut? Sapeh ini. Au yudayyi'uhu bi ghabnin fahish fi muamalah, termasuk sapeh, menyia-nyiakan hartanya dengan menanggung kerugian dalam muamalah. Jadi kalau muamalah gampang ketipu. Gampang ketipu. Ini fadol ini, permata. Berapa? Ini pasarnya 5M, tak jual ke ente 1M. Dibeli. Padahal ternyata kaca. Bukan intan ya, bukan permata, kaca. Ya 5.000 dibeli 1 miliar, ndak ngerti. Ini namanya safeh. Jadi kalau muamalah gampang ditipu, safeh ini. Jadi selalu rugi kalau muamalah. Jual rugi, beli rugi. Tapi gak sadar, ya. Dia nggak tahu, gara-gara ketidaktahuan. Ini yang dikatakan safeh. Tapi kalau tahu sengaja, sodako sirri itu namanya. Antum pergi ke pasar, mau beli sarung. Mbak, berapa sarung ini? BHS kan ada yang 10 juta, 20 juta, ada yang 400.000 BHS. Pasarnya 600 ini. Dia paham. Kemudian ke pasar, pedagangnya nganggap ini orang bodoh, padahal pinter, nggak tahu, mau ditipu ya. Berapa sarung ini Pak? 6 juta boleh. 6 juta. Kok larang ya Pak? Kok mahal? Oh Pak, ini 10 juta ini, cuman karena ente kayaknya orang baik, 6 juta wis. Dia paham, ini 600.000, ini BHS 500.000-an ini, dibilang 6 juta. Antum beli. Tahu kalau itu harganya 600.000, 6 juta dibeli. Tahu, ini bukan safeh ini, sodako sirri kalau kayak begitu. Ya, tahu, antum ditipu tahu.
Ini namanya sedekah sirri, dapat pahala tuh. Pahala sedekah sirri. Nah, itu. Dapat pahala sedekah sirri. Kalau tahu, kalau tidak tahu, bukan sedekah sirri, sapeh. Ya. Itu, tidak dapat pahala, di dunia dibongol-bongol. Itu. Kalau yang tadi itu pura-pura nggak tahu itu, di dunia mungkin dianggap bongol-bongol, kon bongol, aku ndolek ganjaran kok. Saya sedekah sirri, moro sedekah ngono kan ketahuan kalau sedekah. Ini harta yang disedekahi tidak tahu kalau disedekahi, merasa dia nipu anak ya. Itu tak sedekahi tapi merasa kalau anak tertipu. Mau sedekah sirri banget itu ya. Sirus sir itu ya, sedekah sirus sir. Harta yang disedekahi tidak tahu kalau disedekahi, malah merasa berhasil menipu, bangga ya. Itu ini sedekah sirri, dibongol-bongol, kon bongol. Nah, begitu. Tapi kalau yang nggak tahu tadi itu, ini yang bongol ini, safeh, bahasa Jawanya bongol. Jadi ada hajar alal bongolin itu ada ya. Itu safeh ini, nyanyikan harta benda, yaitu tadi buang-buang harta tanpa faedah, kemudian gampang tertipu dalam muamalah, selalu rugi kalau dalam muamalah, gampang ketipu, tidak tahu. Au yusrifuhu fi muharram, atau harta dibuat yang haram-haram, dibuat beli narkoba, dibuat beli minuman keras, dibuat berjudi, dibuat pelacuran, waliyadzubillah, dibuat pergi ke tempat-tempat wisata yang muharram. Nah, ini sapeh, perlu dihajar ini. Bukan manusia itu. Ya, sampai hartanya dibuat apa? Yang haram, itu dibuat yang haram. Udah, ini yang mubadir selesai dari hajar model yang pertama. Kemudian ada hajar yang model kedua tadi kan ya. Wa masyuri'a li maslahati ghairihi. Ada hajar yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kemaslahatan orang lain, bukan kemaslahatan yang dihajar. Wa tahtahu afrad, di bawahnya banyak afradnya. Di bawahnya banyak afrodnya. Di bawah itu anhaha ba'dhum ila sab'in, sebagian ngitung sampai 70 ya. Itu sampai 70. Bahkan Imam Mudri mengatakan tidak terbatas, ini banyak sekali. Tidak usah kita baca yang di bawah, langsung yang di atas. Wa min afradisani, termasuk afrodnya yang kedua, yaitu hajar untuk kemaslahatan orang lain, yaitu apa? Al hajru alal muflis fi a'yani malihi. Nah, ini hajar untuk orang lain. Hajarnya khusus mal, tidak semua mal, khusus a'yan malihi. Yang dihajar itu mal yang ain. Kemarin ada ain, ada zimmah. Untuk zimmah tidak mahjur dia, orang muflis. Pertama, siapa sih muflis itu? Wahuwa syar'an, muflis secara syar'an itu man zada dainuhu al-halu al-lazimu li adamiyin ala malihi. Orang yang hutangnya melebihi. Hutang yang bagaimana? Hutang yang hal, yang sudah jatuh tempo. Al-lazim, yang sudah lazim. Kemarin sudah dijelaskan tarifnya lazim apa? Huwaladzi la yastati'u man huwa alaihi ala isqatihi. Utang yang tidak bisa digugurkan oleh orang yang punya tanggungan hutang, itu lazim. Diingat-ingat hal-hal kayak gitu itu dalam muamalat apal Fatihah. Kayak Fatihah. Kalau enggak bingung tuh mutakawam misli, akor mangkul, saman musman, ya. Kemudian den, zimmah, ain, manfaat, ihtisas. Ini sesuatu yang betul-betul dasar dalam muamalat. Ini kalau antum pegang, paham, tahu, apal, enak, udah baca kitab apa aja gampang nanti, membantu ya. Tapi kalau terus rata-rata kesulitan orang belajar muamalat yang tidak paham hal-hal kayak gitu itu asas dalam muamalat. Nah, ini kesulitan akhirnya. Nah, muflis itu adalah orang yang utangnya, tidak semua utang yang sudah jatuh tempo, yang lazim li adamiin, utang kepada manusia, bukan utang kepada Allah. Bukan utang kepada Allah. Utang kepada Allah seperti zakat. Ini enggak, utang kepada manusia ini. Zada, utangnya melebihi apa? Ala malihi, melebihi hartanya. Hartanya di total rumah, tanah, sawah dan seterusnya di total 1 miliar. Utangnya 2 miliar. Nah, utang sudah jatuh tempo dan lazim. Nah, ini namanya muflis. Orang yang pailit, orang yang bangkrut. Ini muflis. Harta total, bukan harta sebagian saja, harta totalnya semua yang ia miliki di total, ternyata hutangnya masih lebih banyak. Ini muflis dalam istilah fikih, dalam istilah
beda nanti. Dalam istilah fikih saja yang kita bahas ya, gitu. Jadi total hartanya itu masih lebih sedikit dibanding total hutang yang sudah hal dan lazim utang kepada orang, bukan kepada Allah, itu. Ini harus dihajar. Dihajar demi kepentingan siapa? Bukan demi kepentingan muflis, tapi demi kepentingan ghurama, orang yang menghutangi. Ini orang yang menghutangi. Mana tutupnya ini? Nanti di sini. Jadi orang hutang, Zaid punya hutang pada Amr. Nah, kepada Amr, kepada yang lain-lain, misalnya beberapa orang, tidak harus seorang banyak atau orang satu. Yang menghutangi ini namanya ghurama. Muflis ini yang punya utang. Nah, muflis dihajar, wis harus pakai pengadilan ini. Hajar ini harus pakai pengadilan. Jadi qadhi harus bertindak dengan permintaan dari ghurama atau dari muflis atau dari dua-duanya. Lapor hakim, apa? Ini ada orang punya utang banyak sampai melebihi jumlah hartanya. Kami minta agar dia dihajar. Oke, saya hajar dia. Setelah ada keputusan pengadilan baru mahjur. Selama belum ada keputusan pengadilan, dia masih bebas tasarruf, masih mutlaqut tasarruf walaupun udah bangkrut. Utangnya 10 M, hartanya 10 juta ya, hatta bangkrut. Selama belum dihajar oleh pengadilan, tetap ahliyatut tasarruf. Kapan hilang ahliyatut tasarruf jadi mahjur? Kalau sudah ada keputusan pengadilan. Kalau sudah dihajar sama qadhi, keputusan pengadilan, baru menjadi mahjur alaih. Yang dihajar khusus fi a'yani malihi. Sudah, dengan ini saya putuskan bahwa Zaid dihajar. Setelah itu dia tidak bisa menggunakan hartanya yang ain, fulusnya atau apanya. Dia mau beli makan atau dia mau beli apa-apa dengan uang yang ada, tidak boleh. Dia beli barang dengan tukar barang, barter. TV-nya ditukarkan beras misalnya, atau HP-nya dijual untuk beli pakaian hari raya, nggak sah. Mahjur walaupun dia akil, balik, cerdas, sarjana ekonomi, dokter, profesor ekonomi, tapi muflis. Kenapa rezeki Allah nggak ditentukan profesor, dokter ekonomi? Orang buta huruf banyak yang kaya. Coba pergi ke pasar Loak ya, orang Madura ya, itu banyak. Tanda tangan nggak bisa, apalagi baca tulis, miliaran hartanya. Nah, itu naik mobil mewah, itu sarungan mobrot. Ya. Sarungan tidak bisa rapi, itu kaya tapi itu mobilnya mewah, rumahnya mewah di Surabaya, di Madura mewah. Tanda tangan tidak bisa, kalau transaksi cap jempol kaki lagi. Itu rizki Allah itu kaya itu nggak ditentukan dengan ijazah, dengan titel, ndak. Letak diri kaya ya kaya, hatta buta huruf. Kalau takdirnya fakir, hatta profesor dokter ekonomi. Itu udah, itu sudah kismah minallah. Kismah minallah, udah. Itu dijalani aja, dipikir sumpek, bikin setruk ndak kaya-kaya. Ya. Wis jalani aja, takdir kayak gitu ya sudah, syukuri aja, alhamdulillah. Yang penting afiah gitu aja. Yang penting afiah, urusan yang lain itu sementara. Di dunia berapa tahun sih? Hatta kaya raya berapa tahun? Paling umur 60. Kaya raya, istrinya masih muda, ada 3, ada 4 misalnya, istrinya masih muda, cantik-cantik, kaya raya, triliunan hartanya, umur 60 mati. Itu 4 istrinya dinikahi orang lain, harta itu jadi warisan buat bulan madu sama suami yang baru. Apa enggak sakit hati di kuburan? Ya, ente capek kerja di dunia, enggak istirahat sampai abang ireng ya. Itu nikah, udah 4 istri cantik-cantik, masih muda-muda, mati, iddah habis, dinikahi orang semua. Udah, harta ente diwaris 4 istri, 4 bulan madu sama 4 istri itu. Enggak sakit hati di kuburannya. Ya udah, itu dunia sudah, yang penting afiat ya. Yang penting akhirat yang menjadi tujuan. Udah, dunia sementara. Ya itu. Nah, jadi mahjur alaih ini, muflis ini dihajar oleh pengadilan. Tanpa pengadilan enggak bisa. Yang dihajar hanya ainul mal. Itu
al-hajur al-muflis fi ayani malihi, catatan kaki di bawah, kharaja bihi ma yasbutu fi dhimmatihi. Kalau fi dhimmah tidak dihajar dia, bisa beli-beli dengan dhimmah, sewa menyewa dengan dhimmahnya dia bisa. Fala hajra fihi fayasihu tasarrufuhu fihi ay bima yasbut fi dhimmah. Jadi beli pakaian mau hari raya mahjur aleh, yang lain semuanya dihajar. Kepingin beli pakaian baru ke toko, anak beli pakaiannya, mana fulusnya? Fidimah wis. Apa? Harga berapa sih ini? 100.000. Gampang, nanti kalau punya fulus tak bayar. Fidimah ya, 100.000 fidimah sah. Tapi kalau bawa fulus dari rumah, anak beli pakaian, udah hari raya, ini fulusnya, tak sah. Ainul malnya dihajar. Kalau dimahnya enggak, modal dimah. Kemarin dimah itu apa? Ta'rifud dimmati wasfun qoma yakbalul ilzama walil tizama. Itu modal dimah bisa, tapi kalau modal ainul mal tidak bisa. Iya dihajar. Itu. Jadi orang muflis itu begini, setelah dihajar udah siap-siap untuk dijual total. Semua asetnya dijual total. Rumahnya, sawahnya, vilanya, mobilnya. Jadi orang utangnya 10 miliar, total hartanya hanya 3 miliar. Udah dihajar qadhi, sudah rumahnya semuanya dikurus, sudah ditotal, dikira-kira harganya berapa, siap-siap mau dijual. Selama belum dijual, lah orang ini makannya ya, bahkan nggak bisa beli kan pakai uangnya kan ya, dikasih jatah. Pengadilan kasih jatah, udah dari harta yang ada uangnya dikoper berapa, sisa 500 juta, ente per hari tak kasih ini untuk hari ini jatah berapa, 100.000 cukup no sama anak inti itu untuk makan. Itu besok belum terjual dikasih lagi jatah, setiap hari dikasih jatah. Yang dikasih jatah pengadilan ini enggak dihajar, selainnya dihajar. Ini selama apa? Siap-siap sebelum semua hartanya dijual. Ketika sudah ketemu harganya dan sudah menemukan pembeli, jual total habis sudah. Disisakan satu paket pakaian satu paket dari atas sampai bawah, lainnya dijual pakaiannya. Sak lemari jual semua. Hanya satu paket pakaian, rumah dijual, mobil dijual, tanah dijual untuk pelunasan hutang. Nggak cukup kan? Ya masih jadi tanggungan. Nanti kalau kaya bayar lagi ya. Lalu terus ya apa ini? Ya sisa pakaian itu, makan kerja untuk besok. Disisakan untuk sehari itu sudah. Ini pakaian untuk satu paket inti sama keluarga inti yang inti nafakoi. Kemudian untuk makan sehari semalam ini inti dan keluarga yang inti nafakoi. Lalu terus tinggal di mana? Karmu mondok kabeh. Itu mondok semua atau bagaimana lah. Itu ya. Itu mondok atau nyari pos kamling atau apa. Nas'alullah wal afiyah ya. Itu. Kemudian apa? Untuk makan sehari ini ada, besok ya kerja. Enggak kerja, enggak makan besok. Itu. Asalnya tinggal di istana, tinggal di kolong jembatan. Itu. Ini muflis. Wadah ya. Sisa utangnya masih menjadi tanggungnya dia, bukan berarti bebas. Secara fikih tidak bebas, secara negara bebas. Orang muflis itu udah yang sudah ada itu ya sudah selesai, udah. Yang habis itu tidak ada, kaya udah usah ngelunasi dulu kurangnya itu, tidak usah. Itu sistem negara. Dan yang dihajar kalau misalnya punya 3 perusahaan, yang bangkrut perusahaan satu, ya itu yang dihajar, yang lain enggak. Ya perusahaan yang satu yang dijadikan jaminan itu yang disita, habis itu sudah selesai. Ini hukum barat itu. Hukum Islam tidak seperti itu. Udah. Kharaja bihi ma yasbut fi dimatihi fala hajra fihi fayasihu tasarrufuhu fihi. Wa kadza la hajra fi ma dafa'ahul hakim li nafaqatihi au nafaqati iyalihi. Begitu juga tidak mahjur jatah untuk nafkah dia dan keluarga selama proses penjualan. Tadi kan perlu proses kan ya. Nah ini kan dihajar, setiap hari kasih jatah. Ini tidak mahjur ini ya jatahnya, 100.000 untuk makan inti dan keluarga inti. Falahu ayyashtari bihi an-nafaqah, bisa. Udah, itu wawa syar'an. Jadi hajar apa muflis itu manzada dainuhu al-hal, yang sudah jatuh tempo. Kalau utangnya belum jatuh tempo tidak bisa dihajar. Al-lazim, yang lazim. Kalau nggak lazim nggak bisa dihajar. Li adamiyin, utang pada manusia. Kalau utang pada Allah seperti zakat, kafaroh, tidak bisa dihajar. Itu alamalihi. Jadi zada alamalihi,
utangnya lebih banyak daripada hartanya. Kalau sama atau lebih sedikit, tidak boleh dihajar. Ya. Suratul Hajri ala safeh, contohnya hajar pada safeh. Suratul Hajri ala safeh, ayyubadzir amrun limalihi ba'da rusdi. Amr memubadirkan harta bendanya. Tadi itu membuang ke laut atau dibuat yang haram atau gampang ketipu. Ya, tidak tahu kalau ditipu, gampang ketipu. Ini ba'da rusdihi, padahal sebelumnya sudah rasyid. Jadi ada istilah rasyid, ini juga istilah dalam muamalat. Jadi ada rusdu. Syarat itu orang untuk apa? Untuk mutlaqut tasarruf itu tidak cukup akil balik, tapi ditambah arusdu. Arusdunya apa? Salahuddin wal mal. Ini rasyid. Orang yang rasyid itu orang yang agamanya baik, pengelolaan harta bendanya bagus. Tidak gampang ketipu tadi itu. Tidak dibuat yang haram, tidak dibuang secara sia-sia. Itu namanya rusdu. Agamanya bagus, yang jaga sholat, Ramadan ya puasa, itu. Ini apa? Namanya rusdu. Orang untuk bisa sah jual beli itu tidak cukup akil balik, tapi juga harus rasyid, ghairu mahjur alaih. Kalau nggak rasyid namanya safeh. Orang yang nggak rasyid namanya safeh. Syaratnya orang jual beli itu harus rasyid, salahuddin wal mal, agamanya bagus, terdidik dengan benar, kemudian pengelolaan harta bendanya juga bagus. Ini yang sah untuk tasarruf, untuk jual beli. Kalau ini enggak terpenuhi, enggak sah. Nah, orang yang kebalikan dari rasyid apa tadi? Safeh. Anak kecil yang ketika balik langsung safeh, tidak usah hajar qadhi, tapi melanjutkan hajarnya sobi kan sampai balik kan ya, sobi itu sampai balik. Jadi kalau ada anak kecil tidak terdidik dengan benar ketika kecil itu, ketika balik ya gitu, tidak pernah sholat, agamanya ada bagus, walaupun urusan fulus pinter, tapi nggak pernah sholat, tidak puasa, safeh ini tidak sah jual belinya itu. Ya anak-anak jalanan pang gitu ya, sejak kecil tidak terdidik, anak jalanan itu tidak terdidik dengan benar, tidak ngerti apa, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, balik langsung begitu, mahjur alaih itu, hatta pinter ngurusi harta, tidak sah jual belinya, tidak sah jual belinya. Atau yang tidak terurus oleh orang tuanya, ada orang tuanya tapi nggak ngurus, yang penting kerja gitu dok, tidak ngurus urusan agama, akhirnya tidak sholat, tidak puasa. Ini kalau sejak balik langsung begitu, ndak usah dihajar qadhi, langsung hajar alaih. Antum jual beli sama dia nggak sah. Hatta pinter urusan harta benda. Hatta sekolahnya tinggi, sarjana ekonomi, tapi nggak pernah sholat, sejak balik nggak pernah sholat. Bagus malnya, dinnya ndak bagus. Safeh itu sarjana ekonomi, safeh ndak sah. Sarjana ekonomi tapi ndak sah untuk jual beli. Ya, itu salahuddin. Atau mal, ada orang agamanya baik tapi urusan harta benda gampang ketipu tadi, juga safeh ini. Karena itu anak itu juga harus dibekali cara bermuamalah yang baik gitu. Jadi nggak gampang ketipu kayak gitu. Itu harus dibekali kayak gitu. Ini namanya rusdu. Jadi kalau anak kecil langsung safeh, nggak usah hajar qadhi. Tapi kalau anak kecil asalnya rasyid, pinter asalnya, dididik oleh orang tuanya dengan baik, agamanya bagus, pengelolaan harta bendanya bagus, sampai umur 17 masih bagus, umur 17 salah pergaulan. Misalnya umur 17 salah pergaulan, akhirnya ndak sholat, ndak urusan harta bendanya ngawur-ngawuran, gampang ketipu. Nah, ini ndak mahjur alaih kecuali setelah dihajar oleh qadhi. Paham ya? Nah, ini contoh hajar ala safeh di sini, ayyubadir amrun limalihi ba'da rusdi. Amr ini membadirkan harta bendanya, artinya menjadi safeh. Tapi ba'da rusdihi, setelah rasyid. Lah kita tahu kalau asalnya sudah rasyid, untuk mahjur perlu apa? Qadhi. Makanya dicontohkan fayakulul hakim. Itu. Fayakulul hakim, mana'tu amran minat tasarruf fi malihi. Saya cegah Amr untuk mentasarrufkan harta bendanya, baru mahjur. Setelah ada ketetapan hakim. Ada ba'da rusdi itu ada catatan kaki di bawah.
qayyada bidzalik li'annahu la yatawaqqaf 'alal hakim hina idin. Kenapa dikasih ba'da rusdihi? Ya karena hajar safeh yang perlu keputusan hakim itu kalau sudah rasyid duluan, balik rasyid terus safeh, baru perlu hakim. Amma man balagha safihan, orang yang balik langsung safeh, fayustadamu alaihi hajur sibah, maka berlanjut hajar sibah, tidak perlu hakim. Terakhir suratul hajri alal muflis, contohnya hajar kepada orang muflis. Suratul hajri alal muflis ayyakuna li zaidin ala amrin, li zaidin berarti yang menghutangi, ala amrin berarti amrin ini yang muflis, yang punya hutang. Amr punya hutang pada Zaid berapa? 1000 dinar, 1000 dinar. Dainan halatan, utang yang sudah jatuh tempo, lazimah yang lazim, zaida ala malihi, melebihi harta bendanya. Total harta bendanya dia misalnya 800, utangnya 1000. Fayatlubu Zaidun au Amrun au huma minal hakim al hajr al amrin. Kemudian Zaid yang minta dihajar, atau Amr yang bersangkutan minta dihajar, atau dua-duanya minta dihajar pada hakim, minta pada hakim. Fayaqulul hakim mana'tu Amran minat tasarruf fi a'yani malihi. Saya cegah Amr untuk tasarruf pada ainul malnya, tidak pada dimanya, pada ainul malnya. Ini contohnya hajar alal muflis. Kita berhenti di sini. Insya Allah nanti malam ada ya. Nah, sudah balik lagi karena di besok sudah selesai. Insya Allah nanti malam ada ya, berhentinya sebelum jam 10 seperti biasanya. Yaitu kemudian antum istirahat. Insya Allah nanti malam mulainya ya paling awal 8:30. Mulainya paling awal 8:30 setelah taraweh. Yaitu dan selesainya sebelum jam 10. Itu insya Allah mulai nanti malam dan sampai selesai daurah ini saya usahakan 20 sudah selesai ya. 20 sudah selesai. Saya usahakan begitu insya Allah biidznillah. Nah, itu balik lagi 3 sesi ya. Balik lagi 3 sesi. Besok Jumat mulai 1:30. 1:30 kita mulai insya Allah. Wallahu alam. Al-Fatihah.